Jika video ini sampai ke beranda Anda, percayalah itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Allah telah memilih waktu dan tempat yang tepat agar Anda mendapat manfaat dari kisah ini. Marilah kita buka hati bersama, sambut setiap hikmah dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Jangan beranjak dulu, tonton sampai akhir karena kisah ini penuh pelajaran berharga yang akan menguatkan iman dan jiwa Anda. Di tengah gelapnya zaman jahiliyah, ada satu nama yang selalu berdiri teguh di samping Nabi Muhammad SAW. Saat semua orang meragukan risalah, dialah satu-satunya yang berkata, "Aku percaya." Dialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati yang tak pernah goyah walau badai ujian datang bertubi-tubi. Di masa ketika kegelapan kepercayaan menyelimuti hati manusia dan kezaliman kaum kafir yang sedang merajalela, hanya segelintir jiwa yang mulia memiliki keberanian luar biasa untuk berdiri di jalan kebenaran. Abu Bakar bukanlah hanya memilih jalan itu, ia mengukir namanya dengan tinta keimanan yang abadi. Ia menjadi cahaya di tengah gulita, mercusuar dan menunjukkan arah kepada mereka yang tersesat. Abu Bakar bukanlah sekedar sahabat biasa, melainkan ia adalah orang pertama yang membenarkan kenabian Muhammad SAW, bahkan tanpa ragu menyerahkan seluruh hartanya demi Islam. Betapa besar keikhlasan Abu Bakar yang rela melepas segala harta benda yang menjadi penopang hidupnya hanya demi membela kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ia mengajarkan kita arti pengorbanan yang sesungguhnya, bahwa iman bukanlah sekedar ucapan, melainkan tindakan nyata yang mengorbankan segala sesuatu untuk ridho ilahi. Hari ini kita belajar dari seorang hamba yang setia bukan karena dunia, tapi karena cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Kesetiaan Abu Bakar menjadi pelajaran agung bagi kita semua, terutama di area modern yang penuh godaan materi dan keraguan. Ia membuktikan bahwa cinta yang didasari iman mampu melampaui segala rintangan, menjadikan jiwa tak tergoyahkan dan hati tetap teguh dalam setiap langkah. Ketika kaum Quraisy menolak Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menguatkan beliau. Saat Rasulullah SAW diusir dari tanah kelahirannya, Abu Bakar menemani di dalam perjalanan hijrah, menjadi pelindung, sahabat, dan menjadi bukti bahwa keimanan sejati bukan sekedar ucapan, tapi perjuangan hijrah bukan hanyalah sebuah perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual penuh ujian dan pengorbanan. Abu Bakar menunjukkan bahwa mendampingi kebenaran berarti siap menghadapi segala risiko, bahwa nyawa sekalipun ia rela meninggalkan kenyamanan dunia demi menegakkan kalimat Allah. Ia tak pernah meminta balasan, tak pernah menuntut pujian. Yang ia cari hanyalah satu, yaitu ridho Allah dan surgalah yang dijanjikan. Ketika dunia sibuk mengejar pujian dan popularitas, Abu Bakar justru mengajarkan kita untuk bersikap ikhlas, menempatkan segala amal hanya untuk Allah semata. Ia menjadi tauladan bahwa kebahagiaan sejati ada pada ketulusan hati dan kepasrahan kepada Sang Pencipta. Abu Bakar adalah cermin bagi kita semua. Bahkan kesetiaan butuh keyakinan dan pengorbanan sejati datang dari hati yang penuh dengan iman. Di dalam hidup ini, banyak yang mengaku setia, tapi hanya sedikit yang benar-benar membuktikan kesetiaannya. Abu Bakar mengingatkan kita bahwa hanya hati yang benar-benar yakin dan penuh iman
yang mampu bertahan di dalam ujian terberat sekalipun. Saat Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan ke langit, banyak yang menertawakan, menganggap semua itu mustahil, tapi tidak dengan Abu Bakar. Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya. Maka ia mendapat gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan. Kepercayaan Abu Bakar di saat keraguan menyelimuti sebagian besar manusia menjadi contoh luar biasa tentang keimanan tanpa syarat. Gelar As-Siddiq bukan hanya julukan, tapi lambang kesetiaan dan keberanian di dalam membela kebenaran, sekaligus menguatkan hati para mukmin lain yang tengah bimbang. Di dalam sunyi Gua Thur, saat nyawa Nabi terancam, Abu Bakar menangis bukan karena takut mati, tapi ia takut ada yang menyakiti Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, andai mereka melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita." Nabi pun menjawab, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Abu Bakar pun diam, sebab imannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Detik-detik penuh ketegangan dan rasa takut, namun Abu Bakar tetap menempatkan Rasulullah SAW di atas segalanya. Ia mengajarkan kita untuk menempatkan cinta dan pengorbanan melebihi nyawanya sendiri. Doa dan ketenangan Nabi SAW di dalam Gua Thur menguatkan hati sahabatnya dan menyeratkan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi orang-orang yang beriman. Ia bukan hanya pemimpin, tapi pelindung dakwah, bukan hanya sahabat, tapi penjaga kebenaran. Di dalam diamnya ada keberanian, dalam tangisannya ada keikhlasan. Keberanian Abu Bakar bukanlah riuh gemuruh yang menyita perhatian, melainkan keberanian di dalam keheningan hati yang benar-benar tulus. Tangisan yang tak terdengar adalah ekspresi keikhlasan yang hanya Allah yang tahu. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Setelah Rasulullah SAW wafat, dunia terasa gelap. Para sahabat diliputi duka yang amat dalam. Namun Abu Bakar berdiri dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata itu mengguncang hati seluruh Madinah. Momen tersebut menjadi titik balik yang memaksa umat untuk memahami hakikat tauhid dan menegakkan keimanan yang sejati. Abu Bakar memetahkan kebergantungan hati pada manusia, mengingatkan bahwa cinta sejati hanya kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Kekal. Ini adalah pelajaran penting bagi setiap muslim yang ingin teguh di jalannya. Ia mengajarkan kita, kebenaran harus terus diperjuangkan, walau hati hancur, walau jiwa lelah. Perjuangan bukan soal kemenangan yang mudah, tapi soal kesungguhan mempertahankan kebenaran meski nyaris runtuh. Abu Bakar menjadi simbol perjuangan tanpa pamrih, di mana keikhlasan dan keteguhan hati adalah senjata yang paling utama. Abu Bakar bukanlah nabi, tapi mencapai derajat tinggi karena cinta dan iman kesetiaannya. Ini membuktikan bahwa derajat manusia di sisi Allah tidak bergantung pada kedudukan duniawi, tapi pada kualitas iman dan cinta yang terpatri di dalam hati. Abu Bakar juga menjadi tauladan bahwa setiap hamba bisa meraih kemuliaan jika hatinya terkait dengan Allah dan Rasul-Nya. Kita hidup di zaman berbeda, tapi tantangan tetap sama. Apakah kita berdiri di sisi kebenaran atau hanya penonton dalam sunyi? Zaman boleh berubah, namun ujian iman tetaplah ada. Kita dipanggil untuk merenung. Apakah kita siap berkorban dan berjuang? Ataukah kita memilih menjadi penonton yang pasif,
hanya melihat tanpa turut bergerak. Dunia ramai, tapi hati kita mungkin sepi. Maka lihatlah Abu Bakar, hamba yang saat dunia berbalik arah, tetap memilih di sisi Rasulullah. Ketika dunia penuh godaan dan distraksi, keteguhan Abu Bakar adalah cermin yang memaksa kita untuk menatap ke dalam, mencari akar keimanan kita yang sejati. Apakah kita tetap berdiri atau ikut hanyut dalam gelombang dunia? Abu Bakar hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk perjuangan Nabi. Nafasnya diatur oleh dakwah, hartanya habis demi perjuangan agama Islam, tapi ia tak pernah menyesal. Hidupnya adalah wakaf penuh untuk agama Islam. Ia menjadi contoh bagi kita yang sering terlena oleh kenyamanan dan lupa akan tujuan hakikat hidup, beribadah dan berkorban untuk ridho Allah. Pada perang Tabuk, saat umat butuh bantuan, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Rasulullah pun bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Ia pun menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Tiada keraguan, tiada hitung-hitungan dunia. Keikhlasan Abu Bakar dalam mendedikasikan harta dan hidupnya mengajarkan kita arti sebenarnya pengorbanan. Di dalam hadapan ujian, ia tidak membiarkan perasaan takut atau ragu menguasai dirinya. Hatinya selalu berserah penuh kepada kehendak Allah. Ia faham dunia cuma persinggahan, maka ia lepaskan dunia demi akhirat. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa dunia hanyalah sementara, dan yang kekal adalah amal dan iman yang kita bangun selama hidup. Saat jadi khalifah, ia tetap seperti rakyat biasa, menyusui kambing tetangga, merendah diri, tak ada singgasana yang megah, tak ada pengawal, hatinya hanya takut kepada Allah. Dan kepemimpinannya, Abu Bakar mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan tawadhu. Kekuasaan baginya bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk melayani dan menjaga umat dengan keadilan dan penuh kasih sayang. Kepemimpinannya sangatlah singkat, menghadapi fitnah dan pemberontakan, melawan nabi palsu, menegakkan zakat, semua demi kemurnian Islam. Kesungguhan Abu Bakar menjaga kemurnian agama dari ancaman luar dan dalam menjadi pelajaran tentang ketegasan dan keberanian di dalam membela kebenaran tanpa kompromi. Saat ajal tiba, ia meminta hanya satu, "Kuburkan aku di samping sahabatku tercinta." Kini ia berbaring di sebelah Nabi, di kamar yang penuh dengan cahaya, bermimpi jutaan umat manusia. Permintaan sederhana ini mencerminkan betapa Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah SAW dan keinginannya untuk terus dekat dengan guru dan pemimpinnya bahkan setelah wafat sekalipun. Ini mengajarkan kita arti cinta sejati yang melampaui kematian. Abu Bakar tak minta dikenang, ia hanya ingin taat, tak kejar kemuliaan, hanya ingin diterima. Ia menunjukkan bahwa keabadian tidak datang dari pujian manusia, tapi dari amal dan ketaatan yang ikhlas kepada Allah. Kita yang hidup berabad kemudian, yang cinta Rasul tapi belum tentu berkorban, yang mengaku beriman tapi sering ragu, belajar darinya. Iman bukan hanya kata, tapi bukti, diam, pengorbanan, air mata tak terlihat. Dari kisah Abu Bakar, kita diajak menelisik kembali ke dalam hati, mengevaluasi seberapa besar cinta dan pengorbanan kita di jalan Allah. Bukankah setiap kata dan tindakan kita harus terbungkus dengan ketulusan? Jika Abu Bakar setia, kita sejauh mana bertahan?
Pertanyaan ini menampar hati kita agar tidak mudah menyerah dan terus melangkah di jalan kebenaran, seperti Abu Bakar yang teguh walau badai menghadang. Hari ini kita tidak bisa jadi sahabat Nabi langsung, tapi bisa jadi pengikutnya, berjalan di jejak Abu Bakar dengan sederhana, teguh, cinta tanpa ragu. Menjadi pengikut sejati berarti siap menerima ujian dan bersedia berkorban tanpa pamrih, seperti Abu Bakar yang menempatkan ketaatan dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Di saat dunia tawarkan 1000 alasan mundur, Abu Bakar butuh satu alasan untuk maju, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jalaluddin Rumi pun pernah berkata, cinta adalah jembatan yang menghubungkan hati kepada sang kekasih, dan hanya dengan cinta itu jiwa bisa menembus segala batas dan rintangan. Abu Bakar telah membuktikan cinta yang sejati. Semoga kita bisa meneladani beliau, memperkuat iman dan melangkah di jalan kebenaran dengan hati yang ikhlas dan penuh pengorbanan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil di jalan ini adalah cermin dari kesetiaan Abu Bakar yang abadi, sebuah kesetiaan yang menuntut keikhlasan, keteguhan, dan keberanian menghadapi segala ujian hidup. Marilah kita terus berjuang, menumbuhkan cahaya iman di dalam hati kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah, yang selalu teguh dan setia dalam kebaikan, yang mampu menghadapi segala cobaan dengan sabar, tawakal, dan penuh penghargaan akan rahmat-Nya. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh hikmah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu dan memberi inspirasi, jangan ragu untuk tekan subscribe dan bagikan video ini, karena dengan setiap klik dan bagikan, kita ikut menyebarkan cahaya kebaikan. Marilah bersama kita jadikan kisah beliau sebagai lentera yang menerangi jalan kita di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.